Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya. Saat ini Anda sedang menyaksikan Jateng hari ini. PT Pertamina Persero menurunkan harga BBM jenis Pertamax dari Rp13.900 per liter menjadi Rp12.800. Penurunan harga tersebut berlaku mulai hari ini pukul 14 waktu Indonesia Barat siang tadi. PT Pertamina Persero melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM umum dalam rangka mengimplementasikan keputusan Menteri ESDM nomor 204/5.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen nomor 62K/12/MEM/2020 tentang formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak umum jenis bensin dan minyak solar yang disalurkan melalui stasiun pengisian bahan bakar umum. Penurunan harga Pertamax ini dilakukan setelah harga minyak dunia yang saat perang Rusia dan Ukraina melesat ke atas $100 Amerika per barel, kini turun menjadi $79 Amerika per barel. Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina Persero Nike Widiawati mengatakan, harga baru Pertamax berlaku pukul 14 waktu setempat, yang mana harga Pertamax Turbo dan Dexlite juga akan turun. Namun harga Pertalite dan Solar masih akan tetap sama. Solo segera membuka masjid hibah dari putra mahkota Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan untuk Presiden Joko Widodo pada Januari ini. Kaum muslimin bisa segera menggunakan Masjid Raya Sheikh Zayed Solo untuk melaksanakan ibadah. Hal ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Pihaknya dalam waktu dekat ini akan segera membuka Masjid Raya Sheikh Zayed. Gibran mengatakan pengelolaan Masjid Raya Sheikh Zayed nantinya akan dilakukan oleh pihak dari pemerintah Uni Emirat Arab dan Indonesia. Kedua negara akan bekerja sama untuk mengatur kegiatan keagamaan yang akan terselenggara. Oh iya, itu nanti untuk masjid sama Islamic Center. Itu ada perwakilannya ya untuk sini jadi pengelola juga. Artinya nanti sistemnya nanti mereka dari sana untuk ngurus ke sini berarti via phone atau gimana? Ada orang. Oh, mereka ke sini. Manajemennya berdua dari UAE dan orang sini. Ya. Untuk itu saat ini Pemkot Solo masih mengurus sejumlah dokumen ke Kementerian Agama. Meski sudah diresmikan pada November lalu, namun Masjid Raya Sheikh Zayed Solo saat ini masih belum bisa digunakan. Hal itu karena masih ada penyempurnaan masjid yang menempati lahan PT Pertamina itu juga tengah mematangkan pengelolaan. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV, melaporkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui situasi Masjid Raya Kota Solo, kami telah terhubung dengan rekan Raditya Hirmansyah langsung dari Masjid Sheikh Zayed Kota Solo. Ya Radit, bisa Anda informasikan kepada pemirsa kapan mulai dibukanya Masjid Raya ini dan bagaimana mekanismenya? Bukaan Masjid Raya rencananya akan dibuka dalam waktu dekat ini. Namun untuk kepastian tanggal masih belum diketahui. Yang jelas pembukaan akan dilakukan pada bulan Januari 2023 ini. Ya, begitu. Ya Radit, apakah nantinya Masjid Raya ini akan dibuka untuk umum atau seperti apa Radit? Untuk kedepannya pembukaan dari Masjid Raya Zayed ini akan dibuka untuk umum, bisa digunakan oleh masyarakat umum yang akan melaksanakan ibadah di masjid ini. Begitu. Masjid Raya ini pengelolaannya akan melibatkan siapa saja? Apakah dilakukan oleh pemerintah Uni Emirat Arab atau pemerintah Indonesia?
Untuk pengelolaannya nanti akan dilakukan oleh pemerintah Uni Emirat Arab dan pemerintah Indonesia. Kedua negara itu nantinya akan mengatur kegiatan keagamaan yang akan terselenggara di masjid ini, begitu. Baik, mengenai pembangunan Islamic Center di sebelah masjid ini, bagaimana kabarnya, Radit? Terkait Islamic Center yang ada di sebelah, hingga saat ini masih menunggu proses relokasi dari warga sekitar. Begitu. Ya, bisa Anda gambarkan bagaimana animo masyarakat terkait pembukaan masjid ini seperti apa, Radit? Terkait animo masyarakat, mereka menyambut cukup baik ya rencana Pemkot Solo yang akan membuka Masjid Raya Syekh Zayed Solo ini. Hal ini terlihat dari banyaknya warga yang berdatangan ke lokasi ini. Ya baik, Raditya Irmansyah, terima kasih melaporkan langsung dari Masjid Raya Kota Solo. Pemirsa, kami akan segera kembali tetap bersama kami di Jateng hari ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng akhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng Terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantu tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Masih bersama Jateng hari ini pemirsa. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Indonesia mengingatkan beberapa rentetan bencana yang bisa saja terjadi di Jawa Tengah pada beberapa hari ke depan. Kepala BMKG Indonesia Profesor Dwi Korita Karnawati mengimbau kepada masyarakat Jawa Tengah untuk tetap waspada dan selalu mencari informasi cuaca ke BMKG. Kepala BMKG Indonesia Profesor Dwi Korita Karnawati mengingatkan rentetan bencana yang bisa saja terjadi di Jawa Tengah beberapa hari ke depan. Diungkapkan Dwi Korita, hujan lebat mengancam dan meluas di Jawa Tengah bagian pegunungan tengah yang berpotensi longsor. Tidak hanya itu, angin kencang berkecepatan 35 knot atau 60 km per jam mengancam Jawa Tengah. Di bagian pantai selatan Jawa Tengah, gelombang tinggi setinggi 3 hingga 4 meter juga berpotensi terjadi. Sedangkan di Karimun Jawa, gelombang tinggi masih berpotensi terjadi 2 hingga 3 hari ke depan. Banjir rob ini cukup panjang, mulai tanggal hari ini
banjirop, kemudian gelombang berikutnya, banjirop berikutnya tanggal 6 sampai 15 Januari. Itu masa maksimum. Ada himbauan satu Bu untuk nelayan. Nah, untuk nelayan ini karena apa ya, saat ini gelombangnya masih tinggi dan anginnya kencang. Tadi Pak Gubernur sudah menyampaikan ya agar sementara untuk mengalah tidak melaut ya, karena demi keselamatan. Demikian. Terkait rentetan potensi bencana yang mengancam Jawa Tengah beberapa hari ke depan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta kepada masyarakat dan pemerintah daerah untuk menjaga tata ruang serta hulu. Ia berpesan kepada masyarakat agar tidak menggunduli hutan karena saat ini Jawa Tengah butuh banyak pohon untuk keseimbangan alam. Dari Semarang, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengklaim penanggulangan bencana di Jawa Tengah sejauh ini sangat baik. Beberapa parameter diungkapkan Ganjar atas klaim penanggulangan bencana yang baik, diantaranya modifikasi cuaca di Jawa Tengah yang berhasil. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengklaim penanggulangan bencana di Jawa Tengah disebut bagus. Hal itu disampaikan saat ditemui awak media usai menggelar rakor penanganan bencana di kantor Gubernur Jawa Tengah pada Senin siang. Ganjar menilai sejauh ini upaya modifikasi cuaca yang dilakukan bekerja sama dengan BMKG serta BNPB sejauh ini berhasil. Hujan di Jawa Tengah dinilai dapat dikendalikan, namun begitu Ganjar mengungkapkan masih ada potensi bencana lain seperti halnya angin kencang dan juga banjirop. Ia meminta kepada seluruh kepala daerah untuk memperhatikan apa yang dibutuhkan masyarakat yang terdampak bencana di Jawa Tengah. Dengan modifikasi cuaca yang ada, alhamdulillah kemarin berhasil. Saya laporkan kepada kepala BNPB, kepala BMKG, kita alhamdulillah terima kasih sekali dibantu, karena itu membereskan semuanya. Orang cerita tanggul jebol itu kalau nggak hujan kan nggak jebol. Tapi masih diingatkan juga, modifikasi cuacanya alhamdulillah berhasil, tapi ingat ya anginnya enggak loh, masih ada potensi, tapi ingat ya robnya masih akan tinggi karena bulan purnama sebentar lagi. Maka hitung-hitungan ini yang kita membuat siaga, maka saya minta patroli tanggul. Karena ada angin tinggi, saya minta pohon yang tinggi dipangkas, dicukur. Gitu. Ini kita minta agar semuanya aware. Nomor telepon dibagi. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan berbagai pihak termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB untuk melakukan upaya penanganan bencana dan pengendalian cuaca semaksimal mungkin. Dalam hal ini masyarakat juga diimbau agar tetap tenang dan waspada serta menjaga keselamatan diri dan barang berharga di tengah cuaca yang sedang terjadi. Dari Semarang, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, kita akan mengetahui update upaya penanganan banjir di Kota Semarang. Sudah terhubung dengan kami di studio rekan Fajar Mukti yang melaporkan langsung dari Semarang. Ya, Fajar, bisa Anda kabarkan bagaimana situasi pasca banjir di Kota Semarang, Fajar? Baik, Amanda dan pemirsa, update dari Kota Semarang. Saat ini memang masih ada beberapa titik yang mengalami genangan air akibat banjir kemarin, begitu. Nah, tercatat ada beberapa titik diantaranya Jalan Kaligawi Genuk yang masih terendam banjir dan juga ada di Pantai Marina ini. Namun dapat kami gambarkan bahwa sebenarnya banjir ini sudah berangsur surut. Artinya memang debit air sudah, ketinggian air sudah berkurang daripada minggu lalu, begitu, Amanda. Ya, Fajar, adakah upaya terbaru dari pemerintah Kota Semarang dan Pemprov Jawa Tengah dalam penanganan banjir di Kota Semarang? Ya, Amanda, seperti dikatakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bahwa memang pemerintah provinsi ini sudah bekerja sama dengan BMKG dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB ini untuk melakukan modifikasi cuaca. Nah, modifikasi cuaca ini dinilai berhasil oleh Ganjar Pranowo dan terbukti dari tempat saya melaporkan dari Kota Semarang memang 2 hari ini atau 2-3 hari ini memang intensitas hujan sudah melemah, begitu. Saya juga sudah mewawancarai Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan berikut wawancara saya dengan Letjen TNI Suharyanto selaku Kepala BNPB.
Cuacanya terkendali. Kalau Jawa Barat itu kemarin dari tanggal 25 sampai tanggal 3, 10 hari. Nah, Jateng sudah mulai dari kemarin, ya. Kemarin sudah bagus, ada hujan rintik-rintik, itu ada ahlinya Bu Profesor Dwi Korita, hari ini kita lihat, ya nanti sampai terus. Nah ini salah satu upaya supaya hujannya tidak lebat seperti saat-saat yang lalu. Adakah imbauan dari pemerintah provinsi untuk masyarakat Kota Semarang atau masyarakat dari Provinsi Jawa Tengah, Fajar? Baik Amanda dan pemirsa, untuk himbauan sendiri memang dari pemerintah menghimbau kepada masyarakat, khususnya memang di Jawa Tengah, bagian tengah, ini di Kabupaten Temanggung, di Kabupaten Wonosobo, yang diprediksi oleh BMKG memang potensi hujan lebat ini sangat besar begitu. Nah, tidak hanya banjir, memang di sana longsor pun bisa menjadi bencana begitu. Diharapkan masyarakat tetap waspada. Nah, untuk di Kota Semarang sendiri memang intensitas hujan sudah melemah, akan tetapi masyarakat tetap dihimbau untuk tidak bepergian jikalau tidak ada hal sesuatu yang penting. Begitu Amanda. Ya baik, terima kasih Fajar Mukti melaporkan langsung dari Kota Semarang terkait update upaya penanganan banjir di Kota Semarang. Pemirsa, kami masih akan kembali tetap bersama kami di Jateng hari ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngami Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap, mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayai Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Tanggal 3 Januari, Kudus memperingati Hari Amal Bakti di Mandua Kudus. Peringatan Hari Amal Bakti ke-77 mengusung tagline Kerukunan Umat untuk Indonesia Hebat. Dihadiri oleh Bupati Kabupaten Kudus M. Hartopo, upacara tambak khidmat. Azan ini dihadiri juga oleh siswa Mandua Kudus, siswa MTSN 1 Kudus, unsur Kemenak dan unsur Forum Kerukunan Umat Beragama. Upacara Hari Amal Bakti di Mandua Kudus juga dimeriahkan oleh pertunjukan drum band dari MTSN 1 Kudus, atraksi patroli keamanan sekolah, serta grup paduan suara Mandua Kudus.
Kegiatan ini sekaligus penyerahan penghargaan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi yang diwakilkan oleh HM Hartopo. Melalui sambutan Menteri Yakut Khalil Qaumas yang dibacakan HM Hartopo, pihaknya mengapresiasi kinerja Kementerian Agama. Kinerja Kementerian Agama cukup bagus, namun tetap perlu ada evaluasi dan peningkatan prestasi. Selain itu, Kementerian Agama kini mulai berubah dengan birokrasi yang lebih lincah, responsif, transformasi digital berjalan. Meski begitu, pihaknya ingin Kementerian Agama Kudus berupaya tingkatkan prestasi, mengingat di tahun 2022 cukup banyak prestasi. Kemenak yang ke-77. Nah, tadi yang saya sampaikan dari sambutan Pak Menteri Agama, dan tentunya untuk harus perlu banyak dievaluasi. Di dalam prestasi di 2022 sudah banyak sekali yang kita sebutkan, yang tentunya untuk 2023 ini bisa untuk menambah karya, prestasi, dan pelayanan yang itu aja. Jalinan antara Kementerian Agama Kudus diharapkan selalu selaras dan saling bersinergi, serta Hari Amal Bakti kali ini bisa jadi pengingat untuk melayani seluruh umat dan terus menggenggam kerukunan apalagi menjelang gelaran pemilihan umum 2024. Dari Kudus, Mutia Parasti, Lingkar TV, melaporkan. Tiga pemuda yang hilang di area pesawahan yang terendam banjir di Desa Bulung Cangkring, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah akhirnya ditemukan. Satu orang ditemukan selamat dan dua lainnya ditemukan tewas. Kedua korban ditemukan pada pukul 5 waktu Indonesia Barat pada Selasa pagi. Untuk itu kami telah terhubung dengan rekan Mutia Parasti yang sudah ada di rumah duka untuk mengetahui kondisi keluarga korban di sana. Ya, selamat sore Mutia. Mutia, bisa Anda gambarkan kronologi hilangnya ketiga pemuda tersebut dan bagaimana mereka akhirnya ditemukan? Ya, baik Amanda dan pemirsa di studio, kini saya berada di Desa Cangkring, di Desa Pijin Kidul RT 2 RT 12, bertempat di rumah duka jenazah atas nama Fendi yang merupakan salah satu dari dua korban yang tenggelam di areal persawahan yang dibanjiri air. Untuk kronologinya sendiri, ada kemarin itu pada tanggal 1 November, yaitu sebetulnya ada 4 orang yang pergi bermain di areal persawahan yang dibanjiri air. Kemudian 1 orang yang lain itu izin pulang untuk gotong royong. Kemudian untuk 3 orang lainnya itu bermain sampan di sana. Kemudian dikarenakan ada angin yang cukup besar, akhirnya perahu terbalik. Dikarenakan perahu yang cukup berat, jadi tidak bisa para korban. Satu di antara 3 korban selamat. Dia selamat dikarenakan tangannya setelahnya meminta tolong kepada warga sekitar, kemudian warga sekitar menolong, namun 2 orang lainnya tidak diselamatkan. Dan dini hari tadi, pukul 5 pagi, jenazah akhirnya diketemukan oleh warga setempat. Yang sebelumnya upaya pencarian juga dilakukan oleh para TNI Polri, kemudian BNPB, kemudian juga disebarluaskan jaring untuk menjaring korban yang tenggelam. Kemudian untuk areal persawahan sendiri, dalamnya kini sudah mencapai 2 meter dengan luas sawah yang tergenang adalah 470 hektar. Kemudian tadi kami juga sempat mewawancarai Bapak Bambang Sutaryo selaku Polsek Jekulo. Berikut wawancara kami untuk Anda. 3 Juni 2023 sekitar pukul 04.30 alhamdulillah kedua korban sudah ditemukan oleh masyarakat setempat dalam kondisi sudah meninggal dunia. Ya, kemudian ini untuk upaya selanjutnya Bapak, kiranya untuk menanggulangi hal-hal yang demikian itu siapa Pak? Ya, ini memang yang untuk selanjutnya kami himbau pada masyarakat ya, khususnya anak-anak muda yang ingin bermain khususnya di dalam air. Kalau yang bersangkutan tidak bisa renang, disarankan tidak usah bermain di air lah. Ya, informasi yang korban kedua-duanya kebetulan yang kedua tidak bisa berenang.
Ya Mutia, sementara untuk satu korban yang selamat ini bagaimana kondisinya sekarang Mutia? Untuk kondisi, ya baik Amanda dan pemirsa di studio, untuk kondisi korban yang selamat saat ini belum bisa dilakukan wawancara. Namun korban yang selamat tampak trauma dan sangat kehilangan teman-temannya. Kemudian dia juga merasa sangat bersalah dan sampai saat ini belum bisa dilakukan wawancara. Kembali ke Amanda di studio. Anda informasikan kepada pemirsa bagaimana kondisi keluarga korban sekarang, Mutia? Ya, baik Amanda dan pemirsa, di sini bisa saya gambarkan untuk sore hari ini bahwasanya di rumah duka itu banyak sekali warga yang datang untuk takziah, mendoakan korban tenggelam. Kemudian untuk keluarga sendiri dari raut muka juga terlihat tuh kehilangan. Tapi dari pihak keluarga sudah mengikhlaskan dan kemarin malam juga sudah dilakukan doa bersama sebagai wujud keikhlasan dari para keluarga supaya jenazah dan para korban tenang di alam sana. Kemudian kami juga tadi sempat melakukan wawancara kepada salah satu kerabat. Untuk berikut laporannya untuk Anda. Tadi setelah mendapat kabar dari orang yang ada di sawah, kemudian info itu saya langsung ke sawah. Ternyata benar bahwa di sawah itu sudah diketemukan satu mayat, yang satu sudah diangkat ke atas, yang satu masih di lokasi. Akhirnya kita memanggil teman yang bisa berenang dan mengayuh perahu. Kemudian secepatnya mayat yang masih ada di lokasi ditarik dengan tangan sampai ke darat. Ya Mutia, sementara itu bagaimana situasi banjir di tempat kejadian sekarang, Mutia? Ya baik Amanda dan pemirsa, untuk di lokasi rumah duka sini, untuk banjir tidak sampai di sini, hanya sampai di selokan-selokan besar di daerah sini. Namun di rumah-rumah yang dekat dengan tempat kejadian perkara tenggelamnya para korban itu hampir dengan ketinggian 10-20 cm. Untuk sawah yang tergenang sendiri sebetulnya dari warga setempat menyebutnya wahana ketika banjir. Jadi di sana banyak sekali warga yang melihat-lihat, kemudian ada warga yang memancing, kemudian ada juga yang menggunakan sampan untuk mencari ikan dan mencari keong. Namun sebetulnya dari warga sendiri juga menghimbau untuk tetap berhati-hati dan tidak bermain di areal yang dibanjiri. Mengingat kedalaman sampai saat ini sudah sampai 20 meter dan sudah ada korban. Jadi memang betul-betul dari warga sangat bau. Untuk saat ini, untuk TKP sendiri, kemarin-kemarin sempat ramai dikarenakan banyak yang meninjau di sana, baik untuk berwisata atau melihat-lihat, istilahnya melihat banjir, kemudian mancing dan sebagainya. Namun saat ini sudah terpantau sepi dikarenakan masyarakat juga takut akan kejadian tersebut. Terima kasih, kembali Amanda di studio. Ya baik, kita doakan semoga keluarga diberi ketabahan dan tragedi seperti ini tidak terulang kembali. Terima kasih Mutia melaporkan langsung dari Kabupaten Kudus. Pemirsa, kami juga masih akan segera kembali, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV.
Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng, terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng Terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, tak selamanya indah adik, kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayang Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Saat ini Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Kemacetan sering terjadi di Jalan Pantura Juwana. Kemacetan ini terjadi karena tidak adanya traffic light, namun kemacetan ini terjadi pada jam pulang kerja maupun berangkat kerja. Untuk melihat kondisi lalu lintas di Jalan Pantura Juwana, sudah ada rekan Untung Sofa yang melaporkan langsung di sana. Silakan Untung. Ya Amanda, saat ini saya sedang di Jalan Pantura Kabupaten Pati yang menghubungkan Kabupaten Rembang, dan pantauan kami di lapangan saat ini Jalan Pantura tepatnya di Kecamatan Juwana begitu ramai lancar dan tidak ada kemacetan sama sekali. Namun arah sebaliknya di Jalan Pantura Pati menuju dari Rembang menuju ke Pati ada kemacetan yang tidak begitu panjang namun relatif wajar. Dan di samping saya sudah ada Bapak Men, saya akan bertanya mengenai lalu lintas di sini. Selamat siang Pak. Siang. Bapak ini mau kemana ini? Saya dari Pati ke Juwana. Dari Pati ke Juwana. Iya Pak. Biasanya di sini terjadi kemacetan itu jam berapa sampai jam berapa Pak? Biasanya terjadi kemacetan itu sekitar jam 2 sampai jam 6. Jam 2 siang sampai jam 2 siang, ya. Ya. Oh ya Pak, apa perlu Pak ini kan di pertigaan dari mau ke utara, ke barat, ke timur, itu apa perlu ada traffic light Pak? Kalau perlu sih harusnya perlu, tapi biasanya kalau sore itu ada. Berarti ada Satlantas atau petugas tempat untuk mengenai ini Pak ya? Ada, tiap sore biasanya ada. Oke. Oh iya, untuk di jam-jam tertentu kemacetannya tadi jam 5 sampai jam berapa? Kalau jam 2 ya, jam 2 sampai sekitar jam 5 itu ya sampai malam. Berarti di sini sering terjadi kemacetan begitu Pak ya? Sering. Oh ya Pak, terima kasih Pak ya. Begitu pemirsa, di sini kemacetan terjadi antara di jam-jam kerja dan perlu adanya traffic light, dan biasanya petugas di sini mengatur lalu lintas di jam-jam tertentu. Begitu Amanda, kembali ke studio. Ya, terima kasih Untung Sofa melaporkan langsung dari Jalan Pantura Juwana, Kabupaten Pati. Pemirsa, demikian Jateng hari ini. Saya Amanda Soraya dan seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.